Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pembelajar yang budiman. Dari tim TSSI BP Polri, Ahmad Subagio, Alexander Bukit, dan Rusli Simanjuntak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami, berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjut belajar tentang Fundamental of Risk Management. Pertemuan yang ke-11 tentang kerangka kerja ISO 9000/2009. Para pelajar yang budiman, kita seperti biasa, kita coba lihat bahwa kita sudah masukin ke bab yang ketiga tentang praktek terbaik manajemen risiko. Sebelumnya kita sudah bahas tentang Enterprise Risk Management sebagai bagian dari praktek terbaik penerapan manajemen risiko. Kali ini kita akan bahas tentang salah satu sumber rujukan yang menjadi bagian penting dalam membangun dan mendesain manajemen risiko dalam perusahaan. Saudara sekalian, para pembelajar yang budiman, dalam kesempatan ini kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip dan pedoman yang menjadi bagian penting dalam membangun kerangka manajemen risiko atau Integrated Risk Management Framework. Kita coba pahami dan sedikit ulas mengenai apa itu ISO 31000/2009 Risk Management Principle and Guidelines. Adalah merupakan sebuah standar internasional yang disusun dengan tujuan memberikan prinsip dan panduan generik untuk penerapan manajemen risiko. Standar internasional yang diterbitkan pada 13 November 2009 ini dapat digunakan oleh semua jenis organisasi dalam menghadapi berbagai risiko yang melekat pada aktivitas mereka. Walaupun ISO 31000/2009 menyediakan panduan generik, standar ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan manajemen risiko lintas organisasi, tetapi ditujukan untuk memberikan standar pendukung penerapan manajemen risiko dalam usaha memberikan jaminan terhadap pencapaian sasaran organisasi. Oke. ISO 31000/2009 menyediakan prinsip kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang dapat digunakan sebagai arsitektur manajemen risiko dalam usaha menjamin penerapan manajemen risiko yang efektif. Baik, saudara sekalian, para pelajar yang budiman, saya kira ulasan singkat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ISO 31000/2009 ini merupakan salah satu pedoman yang menjadi rujukan dari berbagai organisasi, korporasi yang memberikan panduan untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana seharusnya sebuah kerangka manajemen risiko dibangun. Baik, saudara sekalian, kita coba lihat contoh-contoh di dalam korporasi mengenai pedoman manajemen risiko ini dibangun dan kemudian dijadikan sebagai rujukan ISO 31000/2009. Oke. Kita bisa lihat di sini. Ini sebetulnya bisa kita nanti kalau ada kesempatan masuk ke web ya, di web korporasi yang bisa dijadikan sebagai contoh. Ini salah satu contoh yang kita buka, kawasan industri Gresik ya. Oke. Mungkin kalau kita lihat di sini, saya sudah coba buat dalam bentuk yang lebih bisa terlihat ya, ini warna putih ya. Coba kita lihat di sini ada beberapa ya, ada prinsip manajemen risiko di sini ya.
Oke. Nah, di sini kalau kita lihat merujuk kepada apa yang kita sebut dengan 3001/2009. Oke, ini ya. Oke. Jadi kerangka kerja manajemen risiko ini menjadi rujukan dari berbagai korporasi. Salah satunya adalah dari industri kawasan industri Gresik. Kalau kita lihat di sini ada kerangka manajemen risiko, ya. Dia menyebut di sini ada komponen proses strategik dan ada komponen proses taktis, gitu ya. Proses strategisnya adalah ada 1 sampai 5. Kita lihat ini. Komitmen dan mandat, komunikasi, struktur akuntabilitas, sistem informasi manajemen dan sistem dan tinjauan pengembangan. Ya. Nah, kelima ini sama persis seperti yang direkomendasikan oleh ISO 31000/2009. Kemudian risiko proses taktis manajemen risiko juga kita lihat di sini ada 1 komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, asesmen risiko, penanganan risiko, ya. Kemudian kita lihat ada berapa? 5. Pemantauan dan tinjauan. Nah, ini apa yang kita lihat di sini adalah merupakan rekomendasi yang diberikan oleh ISO 31000, gitu ya. Kita coba lihat lagi yang lain. Misalnya risk management pada kebijakan manajemen risiko di Adira Finance, ya, di Adira Finance misalnya. Ya, di sini kita lihat pilar-pilar yang dibangun, pilar 1, ya, pilar 2, pilar 3, pilar 4, ini juga merujuk kepada ISO 31000. Namun karena dia lembaga keuangan, dia juga merujuk ke IRM. Jadi boleh. Ketika kita membangun dan mendesain manajemen risiko ini bisa merujuk ke ISO 31000, bisa juga merujuk ke IRM. Dan kita bisa ambil diantaranya untuk memperkuat, apalagi di dunia perbankan. Di perbankan kita bisa mengambil juga dari Basel, juga ngambil dari BIS, ya, The Bank for International Settlement. Oke. Nah, kita lihat lagi kebijakan manajemen risiko di Alfamart, ya, di Alfamart. Kalau kita lihat di sini prinsip-prinsip yang dibangun, ya, misalnya dengan menggunakan 11 prinsip, ini juga ada di ISO 31000, ya. Nah, ya, kita lihat juga di proses manajemen risiko, ya, ini juga sama, penentuan konteks, ya, pengembangan kriteria dan seterusnya. Ini juga merupakan bagian dari rekomendasi ISO 31000. Nah, terus siapa lagi? PT Angkasa Pura misalnya, dia membangun juga sama, ya. Kemudian kalau kita lihat di manajemen Vale misalnya, ya, di Vale. Di Vale ini juga menerapkan ISO 31000. Oke. Ini kalau kita lihat. Nah, cuma di sini juga digabung dengan IRM, gitu ya. Dia bangun juga IRM. Nah, ini kita lihat nih, ada IRM. Ya, panduan Enterprise Risk Management. Ya, dia mengambil dari IRM. Jadi, sebuah organisasi bisa mengadop apa yang ada dalam ISO 31000 dan IRM serta BIS. Baik, saudara sekalian, kita kembali lagi kepada materi kita. Coba kita sedikit perdalam apa sebetulnya, apa saja yang direkomendasikan oleh ISO 31000, ya. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini. Oke, mungkin ini komputer karena dia sudah banyak sekali sehingga agak lemot, ya, karena kita sudah siapkan sebetulnya beberapa contoh yang tadi sudah sempat dilihat. Karena bertumpuk risikonya jadi lambat. Oke,
kita lihat di sini. Oke. Ada hubungan antara prinsip kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Ya. Di sini ada prinsip-prinsip, ada yang kita sebut dan kita kenal sebelumnya. Ya, ada 11 prinsip. Ya, ini di pasal 3. Di pasal 4 ada kerangka kerjanya, ya, dari mandat dan komitmen, kemudian design of framework for managing risk, kemudian implementing risk management, kemudian monitoring and review, kemudian continual improvement of the framework. Oke. Nah, mandat dan komitmen ini adalah munculnya dari prinsip-prinsip. Ya. Dan kemudian di sini ada implementing risk management. Bagaimana cara melaksanakan dan mengimplementasikan dari desain risk management framework ini? Nah, ini dijelaskan di pasal 5 mengenai prosesnya. Nah, prosesnya ini ya yang kita pakai ya di penjelasan proses manajemen risiko di metodologi yang mulai dari pertemuan 2, pertemuan 3 sampai ke pertemuan yang ke-9 ya, kita sudah bahas. Jadi ada menentukan konteks ya, menentukan konteks, kemudian ada risk assessment yang terdiri dari risk identification, risk analysis, dan risk evaluation. Kemudian ada risk treatment atau risk mitigation. Nah, kemudian di sini ada monitoring. Jadi sama persis ya seperti yang kita sudah pakai untuk melakukan analisis baik di sektor keuangan maupun di sektor real. Baik, saudara sekalian, di ISO 31000/2009 ini ada 11 prinsip yang dikenalkan. Seperti yang kita kutip pada pertemuan pertama ya di konsep. Pertemuan kedua di konsep. Saya kira ini sudah dijelaskan secara detail, ya saya tidak perlu mengulang kembali. Bapak Ibu, para pembelajar yang budiman, sekiranya ingin mengetahui lebih dalam, silakan dibuka di pertemuan yang kedua. Oke. Kemudian kita lihat lagi di Principle and Guidelines, ya. Di sini ada 4 ya kerangka implementasi dari mulai perencanaan kerangka kerja manajemen risiko, penerapan manajemen risiko, monitoring dan review, serta perbaikan kerja manajemen risiko secara berkelanjutan. Oke. Kemudian kita sekat dengan plan, do, check, act atau action. Oke. Nah, kemudian di ISO 31000/2009 juga mengenalkan mengenai proses manajemen risiko yang terdiri dari 5 proses, yaitu komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, pelakuan risiko, dan monitoring. Seperti yang kita sudah jelaskan di awal tadi, bahwa ini sudah diadop ya oleh berbagai organisasi dan perusahaan, termasuk pada slide berikutnya ini, ya seperti kita kasih contoh. Jadi sudah menggunakan kerangka yang seperti tergambar di dalam slide ini. Oke. Nah, sebetulnya ada yang menarik, yaitu di 2018. Jadi 2018 ini ada keluar baru untuk menggantikan ISO 31000/2009, di mana ada beberapa perubahan terkait dengan pedoman, yang intinya ada 3 perubahan, yaitu dalam prinsip-prinsip menjadi 8, kemudian kerangka manajemen risiko menjadi 5, dan proses manajemen menjadi 6. Kalau kita lihat dalam gambarnya juga sudah berubah, karena ketiga konsep ini dari risk management framework-nya, kemudian risk management principle-nya, kemudian risk management prosesnya, ini sudah kalau kita lihat ya dari gambar ini memperlihatkan adanya keterpaduan antara ketiga guideline ini, dari mulai menetapkan prinsip-prinsipnya, kemudian di sini ada mengedepankan bahwa leadership dan komitmen itu adalah merupakan bagian dari pusat,
Artinya berhasil atau tidaknya dari suatu penerapan risk management itu akan sangat tergantung kepada kepemimpinan dan komitmen seluruh pihak. Yang lain ini sebagai pendukung, ya, integration, design, implementation, ya, ini semuanya adalah pendukung. Tanpa adanya keteladanan, tanpa adanya komitmen bersama, maka manajemen risiko akan menjadi sia-sia, tidak akan bisa diterapkan. Begitu juga kita lihat di sini prosesnya, ya, prosesnya. Proses ini benar-benar harus bisa diterapkan. Ya, dari mulai menentukan scope, konteks, dan kriteria, kemudian lakukan risk assessment, kemudian membuat risk statement, dan kemudian melakukan monitoring. Nah, ini semuanya yang awalnya ini kelihatan masih terpisah, di 2018 ini sudah menjadi satu kesatuan. Gitu. Nah, kemudian ada beberapa catatan lagi di ISO 31000/2018 ini, ya. Ada statement di situ bahwa kita tidak dapat mengurangi ketidakpastian dan mengelola risiko dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko yang sistematis, ya. Kita dapat mengurangi ketidakpastian menurut ISO 31000. Kita dapat mengurangi ketidakpastian dan mengelola risiko dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko yang sistematis. Kemudian kedua pendekatan di atas nih, pendekatan sebelumnya yaitu terkait dengan probability dan probability dan konsekuensi. Disebutkan di sini bahwa perspektif dari ISO 31000 melihat risiko dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan sementara. Sementara pendekatan tradisional melihat risiko dalam kaitannya dengan event atau peristiwa. Maksudnya apa? Bahwa ISO 31000 melihat bahwa risiko itu akan melekat pada proses bisnis dalam rangka mencapai tujuan. Sementara pendekatan tradisional melihat bahwa risiko itu ada dalam sebuah event atau peristiwa. Ya. Oke, saya kira ini sudah cukup bisa dipahami ya, tanpa harus dijelaskan secara lebih detail. Jadi kalau misalnya katakanlah dengan contoh yang sederhana, misalnya kita ingin melakukan suatu perjalanan, misalnya dari Jakarta misalnya ke Semarang misalnya. Nah, ketika kita sudah membuat suatu tujuan dan kemudian kita ingin mencapainya, maka dalam pandangan ISO 31000 di situ sudah ada risiko. Kenapa? Apa risikonya? Risikonya adalah tidak tercapai. Tidak tercapai untuk ke titik tujuan, yaitu Semarang. Maka karena ada risiko tidak tercapainya itu, lalu dilakukanlah mitigation. Mitigation-nya apa? Pertama, moda transportasi yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, jalan yang mau ditempuh, petanya melalui mana. Kemudian yang ketiga, resources. Resources yang dimiliki apa saja. Itu harus dilakukan identifikasi sejak awal agar bisa mencapai kota Semarang dari Jakarta. Ya, dan bisa dihitung berapa jarak tempuhnya, berapa sumber daya yang dibutuhkan, gitu. Dan tentunya semua itu harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga capaian atau target yang ingin ditempuh dengan sekian kilometer dan jangka waktu yang sudah ditentukan itu bisa dicapai. Nah, dalam pandangan tradisional, yang dipikirkan oleh risk owner adalah ketika di tengah perjalanan misalnya, bannya gempes, mesinnya tiba-tiba mati atau bensinnya habis, baru kemudian dicarikan alternatifnya. Misalnya, baru berganti moda transportasi karena mesinnya macet atau kendaraannya macet, kendaraannya mati mesin misalnya. Atau tiba-tiba di tengah perjalanan misalnya ada bencana
misalnya. Sehingga harus mencari jalan lain untuk menghindari adanya penutupan jalan misalnya. Tapi kalau bicara dari pendekatan ISO 31000, dari Jakarta sudah dilakukan screening, sudah dilakukan mapping. Apakah di tengah perjalanan itu ada hambatan, ada penutupan jalan, ada bencana, kemudian jalur yang mau dilewati mana saja, itu sudah direncanakan dari awal. Itu gambaran kurang lebih bedanya antara 31000 2009 dengan 2018. Baik, saudara sekalian yang budiman, tinggal kita mau memilih, mau menggunakan pendekatan 31000 2009 atau 31000 2018. Untuk lebih jelas dan lebih detailnya, kita bisa sama-sama pelajari dari pedoman aslinya. Terima kasih. Sebagai sebuah pengantar tentang ISO 31000, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya tidak pernah usai untuk terus belajar. Selamat belajar, terus tetap semangat, jaga kesehatan. Dari kami, tim TSSI PP Polri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.